Pelatih tim ASEAN All-Star Kim Sang-sik harus menelan kekecewaan. Lantaran minta JEJS oleh Romeni ikut gabung. Sama PSSI malah dikasih Asnawi dan Ferrari. Lah, kok maksa PSSI? Ya iyalah, pelatihnya pengen pemain yang main di Eropa, bukan yang selebrasi doang di media sosial. Yang bikin ngakak, ini pelatih sampai kelihatan kecewa banget. Menurut lo, siapa yang pantas wakilin Indonesia? Drop di kolom komentar. Masalahnya kita sibuk tuh. Kan ini akan ada ASEAN All-Star melawan MU yang akan diadakan di Malaysia tuh. Jadi dicomot-comot pemain di Asia Tenggara untuk melawan Manchester United, teman-teman. Kita tahu bahwa pemain-pemain kita itu yang abroad, yang main di Eropa udah sering kali tuh main dengan tim-tim Eropa seperti MU. Jadi biasa aja main dengan MU. Lagian MU, mohon maaf nih, gak seperti dulu juga tuh. Gak sekuat dulu juga tuh. Memang namanya besar, tapi soal prestasi kita lihat saja kan. Ya kan? Maaf kita sibuk untuk round 3 Piala Dunia. Jangan paksa deh. Lebih baik itu bener pilih Asnawi dan Ferrari. Kita kan yang penting sudah menurunkan pemain timnas gitu. Salah satu pundit asal Malaysia ingin JEJS jadi kapten ASEAN All-Star saat lawan Manchester United. Waduh, kalian setuju nggak nih? Yap, seperti yang kita tahu, King MU itu resmi umumkan pertandingan pramusim dan akan menghadapi ASEAN All-Star, di mana laga ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, guys. Dan AFF pun udah resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang akan jadi pelatih ASEAN All-Star untuk hadapi King MU. Kenapa nggak Sintayong aja ya? Tapi menariknya ada salah satu pundit Malaysia yang secara terang-terangan mengatakan kalau kapten timnas Indonesia saat ini yaitu JEJS itu menjadi sosok yang sangat cocok untuk menjadi kapten tim ASEAN All-Star. Pundit Malaysia ini bernama Kes Sundaresan. Yaps, JEJS cocok jadi kapten tim ASEAN All-Star. Kita membutuhkan bek kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Holjun atau Joshua Zirkzee. Artinya pundit dari Malaysia ini menilai bahwasannya JEJS merupakan salah satu bek kelas dunia yang sangat cocok untuk menjadi kapten di tim ASEAN All-Star besok. Kalau menurut kalian gimana? Jadi ada berita di media online mengatakan bahwa pemain Indonesia diperkirakan akan menolak bermain dalam laga ASEAN All-Star melawan Manchester United pada akhir Mei mendatang. Laga ASEAN All-Star yang akan dilaksanakan di Stadion Bukit Jalil Malaysia itu mengundang 12 pemain dari setiap negara dalam kawasan AFF. Nah, seorang pengamat sepak bola asal Malaysia berharap pemain seperti JEJS bisa tampil dalam laga tersebut sekaligus menjadi kapten ASEAN All-Star. Namun, apakah Bang Jai mau ikut bermain atau tidak? Rasanya sulit untuk melihat kapten timnas Indonesia ini menerima pinangan dari AFF, mengingat laga terakhir Venezia pada tanggal 25 Mei 2025 menghadapi Juventus hanya berselang 3 hari sebelum laga ASEAN All-Star melawan Manchester United. Selain itu juga sulit bagi pemain timnas Indonesia lainnya untuk ikut serta dalam skuad ASEAN All-Star, mengingat pada bulan Juni ada 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi menurut saya pemain Indonesia itu harus fokus saja pada laga-laga penting yang telah terjadwal. Surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Oh, Asnawi sama Ferrari. Kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior, yaitu Coach Patrick dan lain-lain. Apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, ya, karena tanggalnya itu agak mepet. Dan kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan membuka, ya kita dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF. Tolak JEJS, FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Kontroversi menggema. Serah. Kalau Asnawi, Mangkualam, dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All-Star. Jadi Bang J itu udah resmi menolak ya untuk ikut di ASEAN All-Star dan dia lebih fokus untuk timnas Indonesia untuk membela negara Indonesia kita. Jadwalnya itu bisa dibilang kan ini mepet banget ya, Garuda Calling sama ASEAN All-Star. ASEAN All-Star itu lawan Manchester United itu pada tanggal 28 Mei. Nah, sedangkan timnas Indonesia itu akan bertanding tanggal 5 Juni. Sebelum 5 Juni ada pertandingan persahabatan juga kemungkinan. Mepet banget guys, mepet banget, riskan. Bisa cedera Bang J, dan ini udah keputusan yang sangat-sangat oke banget gitu loh. Daripada hal-hal yang nggak penting, ya bukan nggak penting ya. Lebih penting yang mana gitu. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025. Gak masalah. Masa bodoh ya sama federasi apa tuh yang Malaysia itu nggak diakui. Ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu aja cari perkara ya guys ya. Iya kan?
kayaknya kebelet banget. Udahlah, itu kan Bodo amat Malaysia kan katanya jago tuh, ada pemain kelas dunia ya kan di timnas Malaysia. Udah pakai itu aja negara lu, nggak usah pakai negara kita, pusing. Punggung Indonesia nih lagi berat nih, ya, lagi mau gendong-gendong, ya, lagi mau gendong-gendong ASEAN nih, ya, biar lulus Pildun, biar lu semua tuh bangga gitu loh, ya kan? ASEAN nih diwakilin Indonesia, ya kan, Malaysia. Daripada lu ngalur ngidul lu mau nih kita kalah. Ya kan? Lu udah kalah, tambah lagi kita kalah, gimana nih? Bagus lah Bang Jay. Semangat, kita fokus aja dulu untuk Pildun 2026. Foto Jai Ijes dipajang bersama pemain top timnas ASEAN. Lah, kocak. Yang ada foto-foto pemain ASEAN dipajang dengan satu pemain top, yaitu Kapten Indonesia. Bang Jai yang ngetop, ini malah dibilang Bang Jai yang dipasang bareng sama pemain top ASEAN. Lah, kocak, kebalik. Ayo coba dah kita voting di sini. Ayo, siapa yang bener? Yang ngetop Bang Jai atau yang ngetop pemain ASEAN? Berarti yang bener foto pemain ASEAN dipasang bareng foto pemain top Indonesia, yaitu El Capitano, Jai Ijes, begitu. Gimana? Setuju gak? Macam yang korang tahu, bulan depan tarikh 28 Mei dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All-Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. So dalam beberapa hari ni kita dah dapat confirmation lah siapakah pemain-pemain yang akan join ASEAN All-Star ni. Okay, aku akan cerita semua. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Untuk tim Malaysia, kita hantar 3 orang pemain. Haziq Nazli, Dominic Tan dan juga Aguero. Dengar nama Aguero ni, confirm kecut budak-budak MU ni nanti. Yelah, diorang ni dah lama dihantui dengan nama Aguero ni. Silap-silap, Aguero ni hujung-hujung dia score last minute. Memang menjerit lah komentator tu nanti. Aguero! And then Thailand pun hantar juga 3 pemain, okay? Arif Aiman mana? Nicholas Mikkelsen dan juga Peradol Chamramasi. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. Lepas tu untuk Vietnam kita ada 3 juga pemain, okay? Nguyen dan juga Dodui. And then ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okay. So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa-apa pun aku tak sabar nak tengok player-player MU ni kena bantai dengan ASEAN All-Star ni nanti. Yelah, kelab pun nombor 13, 14. Tak ada hal lah bro. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. 2 pemain Indonesia dipanggil gabung ASEAN All-Stars untuk hadapi Manchester United. Tak ada nama Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dilansir Radar Sampit JawaPost.com, 2 pemain Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari mendapatkan panggilan dari Konfederasi Sepak Bola ASEAN atau AFF untuk memperkuat ASEAN All-Stars melawan Manchester United pada 28 Mei di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. ASEAN All-Stars diperkuat oleh para pemain tim nasional dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, sejauh ini diketahui sudah ada 17 pemain yang mendapatkan panggilan untuk membela ASEAN All-Star, guys. Kira-kira siapa ya? Siapa aja? Coba yang sebutin. Pertama ada Azwan Ali Rahman dari Brunei Darussalam. Kemudian dari Kamboja ada Faiz Khan Kanmo dan Andres Nieto. Dari Laos ada Bon Pachan Bungkong dan Myanmar Maung Maung Wit. Kemudian dari Timur Leste ada Huao Pedro. Kemudian ada 3 pemain dari Vietnam yaitu Nguyen Huang Hai, Do Dui Man dan Nguyen Huang Dut. Lalu ada asli dari Malaysia, Dominic Tan dan Ezequiel Aguero. Kemudian dari Thailand ada Patiwat Khamai, Nicholas Mikkelsen dan Peradol Kamrasame. Dan kemudian ada Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari dari tim nasional Indonesia. Guys. Itu udah lalu cukup. Mengapa nggak ada nama Jai Ijes seperti Kelvin Perdong dan Marcelino atau yang lainnya? Berdekatan dengan bulan Juni, Indonesia akan menjalani laga penting pada kualifikasi Piala Dunia Grup C dan sebelum itu mungkin akan adanya pertandingan persahabatan ya. Demi menjaga kondisi dan fisik pemain, mungkin jadi alasan mengapa nama mereka tidak ada di dalam daftar skuad. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah mengonfirmasi surat pemanggilan untuk kedua pemain tadi, teman-teman. Gak sabar mau lihat MU dibantai sama ASEAN All-Star, guys. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Media Malaysia ingin Kevin Dix dan Jai Ijes bermain di Asia Challenge League ya, melawan Manchester United. Tapi ASEAN kalau All-Star jauh dari Italia ke Kuala Lumpur, sedangkan kalau dipikir juga jauh Jai Ijes jaraknya. udah pernah melawan tim-tim besar. Kevin Dix pernah melawan Chelsea. Jadi ngapain lagi main fun football di Kuala Lumpur gitu?
Jadi ya membuang waktu, lebih baik fokus ke Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia yang akan main nanti. Jadi kita nggak masalah kalau Malaysia bilang Indonesia nggak ikut membangun ASEAN All Star, nggak masalah tuh, nggak masalah. Kita pilih prioritas yang lebih baik begitu. Ada hal yang harus kita raih dan ada hal yang kita utamakan, termasuk round 3 Piala Dunia itu jauh lebih penting, bro. Dan lagian ya, kalau pemain cedera gimana tuh? Pemain tiba-tiba terluka gimana? Siapa yang mau menggantiin? Masa kita mau mengambil orang Vietnam? Kan nggak mungkin. Ya udahlah, udah biarin kalau misal mereka bilang apapun terserah. Ini ada prioritas yang harus kita jaga dan kita kedepankan, yaitu round 3 Piala Dunia. Dan juga ada nanti teman-teman ada trial gitu. Trial gitu teman-teman, ada uji coba itu jauh lebih penting lah. Ini kan fans football senang-senang saja. Lagian MU itu prestasinya apa? Untung kemarin lolos nggak dari zona degradasi ya. Kalau enggak ya dia terdegradasi. Saya bukan fans MU teman-teman. Lagian MU juga nggak pernah datang ke Indonesia juga. Pilihnya Malaysia terus. Alasan keamanan dan lain sebagainya. Padahal aduh MU. Terserah lu lah MU. Main sama siapa sono. Mau main tarkam di kampung sana nggak masalah juga. Kita nggak peduli. Waalaikumsalam.